warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sekalian adik-adik? Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan, mari kita membaca doa. Membaca doa di dalam hati dimulai. Selesai. Baik. Saya akan absen dulu ya. Fahmi, Ahlan, Adnan, Hija, Alia. Ada kemana Alia? Ya, kita doakannya mudah-mudahan sehat semuanya ya. Amin. Baik. Pada hari ini Bapak akan membawakan sebuah materi di kelas 10 ya. Ini kelas 11 ya? Iya betul ya. Ya. Pada kelas 10 ini Bapak akan menjelaskan tentang sejarah Arab pra-Islam. Sejarah Arab pra-Islam. Nah, adapun yang akan dibahas yang pertama mengenai agama Islam yang masih murni ketika masih di zaman Nabi Ibrahim. Terus yang kedua, kondisi bangsa Arab ketika masa jahiliyah, dan yang ketiga tentang kondisi sosial bangsa Arab. Nah, adapun tujuan kita mempelajari materi ini yaitu agar kita mengetahui bagaimana gambaran ketika bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Baik, sebelumnya Bapak meminta kepada salah satu dari kalian untuk membacakan surat Al-Quraisy. Silakan. Lan, bacakan surat Al-Quraisy. Ya, baik. Terima kasih. Lan, untuk membacakan surat Al-Quraisy. Baik, sudah siap semuanya untuk belajar? Nah, baik. Pada hari ini akan membahas tentang sejarah Arab pra-Islam. Nah, Nabi Muhammad SAW itu diutus di mana? Di kota Mekah. Beliau berasal dari keturunan Quraisy. Sebelum Nabi Muhammad diutus itu, bangsa Arab terkenal dengan apa? Kejahiliahan. Ya, kejahiliahan. Sehingga Nabi Muhammad SAW salah satu misinya adalah untuk menyempurnakan kembali agama Islam dan mengembalikan agama Islam kepada fitrahnya. Kemudian untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, di sini Bapak akan menampilkan sebuah gambar ya. Adik-adik, teman-teman bisa lihat. Di sini ada gambar apa? Ka'bah. Ya, betul. Ka'bah. Ya. Gambar yang di atas ini adalah gambar Ka'bah pada zaman dahulu, yaitu di zaman ketika Nabi Muhammad belum diutus. Nah, ini Ka'bah. Ini di sekitarnya ini banyak berhala. Banyak apa? Berhala. Bahkan diceritakan ada 360 berhala. Dan ini gambar yang di bawah adalah gambar Ka'bah sekarang. Di mana Ka'bah adanya di Arab ya, di kota Mekah tepatnya. Nah, baik, saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang bagaimana agama Islam sebelumnya. Nah, perlu adik-adik ketahui ya, teman-teman ketahui bahwa agama Islam sebelumnya adalah dibawa oleh Nabi Ibrahim, yaitu masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim membawa putranya Ismail dan istrinya yaitu Siti Hajar ke Mekah, dan akhirnya di Mekah itu beranak pinak sampai datang keturunan orang-orang Quraisy. Nah, pada awalnya pun orang-orang Quraisy itu masih memeluk agama Islam dengan benar. Namun ketika salah seorang dari mereka, yaitu yang bernama Amr bin Lu'ay,
Dia mengadakan perjalanan ke negeri Syam. Dia melihat banyak penduduknya yang menyembah berhala. Dia tertarik dan akhirnya membawa satu berhala ke Mekah. Pada awalnya berhala ini hanya sebagai apa? Sebagai perantara saja. Tapi lama kelamaan berhala itu malah menjadikan sebagai Tuhan. Oke. Ada yang tahu selain dari menyembah berhala, orang-orang Arab sebelum Islam itu menyembah apa saja? Angkat, siapa yang tahu? Silakan Fahmi. Malaikat, Malaikat. jin, ruh dan hantu, bintang-bintang, berhala, agama Yahudi dan Kristen. Ya, betul ya. Sebelum Islam, persembahannya itu ada yang pertama ada malaikat, yang kedua bangsa jin, ruh dan hantu, kemudian apa lagi? Bintang-bintang. Bintang-bintang, yang keempat berhala, yang kelima Yahudi dan Nasrani. Sebelum agama Islam datang, ada 5 sesembahan yang disembah oleh orang-orang Arab, yaitu ada malaikat, kemudian ada jin, ruh, dan hantu, kemudian bintang-bintang, dalam hal ini matahari, bulan, terus menyembah berhala, dan yang terakhir adalah mereka beragama Yahudi dan juga ada yang beragama Nasrani. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW diutus membawa agama apa? Agama Islam. Dan mulai sedikit-sedikit Nabi berdakwah hingga akhirnya Islam menyebar di seluruh jazirah Arab. Kemudian yang kedua, yang perlu kalian ketahui bahwa bangsa Arab sebelum Islam atau pra-Islam itu memiliki adat atau kebiasaan yang dikenal dengan adat kebiasaan jahiliyah. Oke, ada yang tahu tidak contoh dari kondisi sosial bangsa Arab sebelum Islam? Silakan Adnan. Ya, silakan Adnan. Tidak menetap, ya betul. Pendalaman mata pencarian. Ya. Mata pencarian Betul. Kemudian mata pencarian berdagang. Kita bergigi, minum Khamar dan perang. suku. Ya, betul. Nah, selain bangsa Arab yang memiliki beragam sesembahan, mereka juga memiliki kondisi sosial yang berbeda atau sosial yang jahiliyah. Yang pertama, kebiasaan mereka adalah nomaden. Nomaden itu artinya berpindah tempat. Khususnya adalah orang-orang Baduy, ya. Orang-orang suku Baduy. Kemudian suku Baduy ini mata pencahariannya sebagai tadi disebutkan adalah berternak, ya. Nah, kemudian yang kedua ada orang-orang yang tinggal di perkotaan. Yang tinggal di perkotaan mereka itu berprofesi sebagai pedagang atau berdagang. Nah, tadi sudah dibacakan surat Al-Quraisy oleh Ahlan, ya. Nah, surat Al-Quraisy itu menggambarkan tentang bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Nah, di sini Bapak akan membacakan artinya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan, pemilik rumah ini Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Kebiasaan orang-orang Quraisy, khususnya yang di perkotaan, mereka itu adalah suka berdagang. Ketika di musim dingin mereka berdagang ke negeri Syam,
dan kemudian di musim panas mereka berdagang ke negeri Yaman. Nah, bahkan mereka terkenal dengan ahli dalam berdagang. Nah, inilah kondisi bangsa Arab dan mata pencahariannya. Kemudian yang ketiga, mereka memiliki kebiasaan yang buruk. Tadi apa disebutkan? Suka berjudi. Ini adalah sudah menjadi kebiasaan. Kalau tidak berjudi, tidak gaul menurut mereka. Kemudian suka minum khamar. Khamar apa khamar? Minuman yang memabukkan. Dan kebiasaan yang buruk lagi adalah mereka mengubur bayi perempuan. Ketika salah seorang dari mereka melahirkan seorang bayi perempuan, mereka akan menguburnya hidup. Dan ini pernah dilakukan oleh sahabat sebelum dia masuk Islam, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Dia sempat menangis ketika sudah masuk Islam. Menangis kenapa? Karena dulu ia pernah mengubur bayi perempuannya yang tidak bersalah, hingga dia menangis, meneteskan air mata dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah gambaran bagaimana kondisi masyarakat Quraisy atau bangsa Arab sebelum agama Islam datang. Nah, baik, ketika kita mempelajari ini, kita bisa tahu bagaimana gambaran masyarakat Arab dan mengapa agama Islam diturunkan di Jazirah Arab. Salah satunya adalah karena di mereka, kondisi mereka itu sangat jahiliyah, sehingga Nabi Muhammad diutus di tengah-tengah mereka. Kemudian Nabi menjadi rahmat untuk seluruh alam. Baik, untuk pelajaran kali ini Bapak cukupkan sekian dulu ya. Nah, sebelum Bapak akhiri, adakah pelajaran yang dapat kita ambil ketika mempelajari sejarah Arab pra-Islam ini? Apa hikmahnya atau pelajarannya? Silakan Cica. Menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Iya, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Tidak melanggar norma sosial dan agama. Tidak melanggar norma sosial dan agama. Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Itulah pelajaran. Terima kasih kepada Cica. Pelajaran atau hikmah atau ibroh yang dapat kita ambil setelah mempelajari sejarah Arab pra-Islam ini. Tadi yang pertama, agar kita tidak melakukan perbuatan syirik. Kemudian yang kedua, agar kita tidak melanggar norma-norma sosial dan norma-norma agama. Kemudian yang ketiga, agar kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk saling mengenal, bukan untuk saling memusuhi. Baik. Nah, terima kasih. Sebelum Bapak akhiri, untuk pertemuan selanjutnya Bapak akan kasih tugas kepada teman-teman sekalian, yaitu silakan nanti teman-teman amati di sekitar lingkungan, adakah bentuk-bentuk suatu perbuatan yang mengarah kepada syirik ya. Contoh misalkan membuat sesajen. Nah, nanti tugasnya adalah silakan mencatat, kemudian minggu depan dikumpulkan. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Bapak cukupkan sekian. Bapak mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.